Langsung saja pemirsa, kita akan dapatkan jawaban dari deretan pertanyaan yang sudah kami sampaikan lewat tayangan tadi bersama dengan para narasumber. Sudah hadir di samping saya selaku pengamat politik Bang Pangi Syarwicadiago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Ipang. Malam Mbak Putri. Selain Bang Ipang yang akan memberikan pandangannya mengenai bagaimana pergerakan dari peta koalisi mungkin perlu adanya perubahan setelah Anies Baswedan memutuskan untuk bisa menggandeng Muhaimin Iskandar. Kita akan juga bagaimana keputusan dari PKB sudah hadir secara daring, yaitu Pak Hanif Dakiri selaku Waketum DPP PKB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Hanif. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Putri, selamat malam pemirsa TV One. Ya, dan juga sudah bersama kita Bang Andreas Pereira yang akan mewakili suara PDIP. Selamat malam Bang Andreas. Malam. Baik, Pak Hanif terlebih dahulu malam, salam sehat. Ya, kita ingin sekali tahu Pak Hanif, sebenarnya sejak kapan dimulai pembicaraan dengan Partai Nasdem ini? Nah, kalau soal teknis itu kita mungkin belum bisa buka sekarang ya, mungkin nanti. Tapi pada intinya adalah di dalam kesempatan ini DPP PKB sudah menggelar rapat pleno gabungan yang melibatkan Dewan Syuro dan Dewan Tanfid DPP PKB dan juga DPP PKB seluruh Indonesia, dan memutuskan menerima tawaran kerjasama politik dari Partai Nasdem untuk mengusung Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden dan Gus Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden. Intinya itu. Pak Hanif, apakah kemudian karena Nasdem ini memberikan kursi, memberikan tempat kepada Caimin untuk bisa mendampingi Anies Baswedan adalah satu-satunya alasan sehingga kemudian PKB memutuskan untuk mengalihkan dukungannya dari bakal calon presiden Prabowo Subianto menjadi Anies Baswedan? Kalau soal mengalihkan dukungan kan masyarakat sudah tahu posisi PKB di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya sebelumnya seperti apa. Nah, tapi di luar itu bahwa yang paling inti proses-proses politik pada akhirnya kan mempertemukan Partai Nasdem dengan PKB untuk bersama-sama mengusung calon presiden dan wakil presiden. Nah, dari sisi PKB sendiri sejak awal kan memang keputusan muktamar di Bali itu sudah jelas-jelas memberikan mandat kepada Gus Muhaimin untuk maju sebagai calon presiden maupun wakil presiden, dan kemudian seluruh kekuatan partai bekerja untuk memastikan itu. Jadi itu kalau bahasa di kitanya itu ya itu memang bagian dari himmah lah atau cita-cita politik bersama yang diperjuangkan oleh PKB, sehingga ya posisi atau standing point utamanya ya Gus Muhaimin ini menjadi calon presiden atau calon wakil presiden gitu. Baik, Bang Andreas Pereira, dari hal ini kita mengetahui bersama bahwa semuanya masih serba cair, termasuk soal koalisi partai-partai. Ada kemungkinan juga bahkan santer terdengar sekarang, kemudian ada kemungkinan poros keempat, yaitu P3 yang selama ini bergandengan tangan dengan PDIP, kemungkinan bersama dengan Demokrat ataupun juga partai-partai lainnya membentuk poros baru. Bagaimana Anda melihat kemungkinan ini? Yang pertama tentu ya saya ikut prihatin dengan teman-teman di Partai Demokrat karena saya juga mengikuti, memperhatikan ya mereka terkesan atau mengekspresikan kekecewaannya, dan saya kira ya sebagai teman teman dalam kompetisi saya ikut prihatin gitu. Tapi juga bahwa inilah realita politik kita gitu ya, di mana ya koalisi yang orang menyebutnya koalisi, tapi begitu mudahnya perpindahan itu terjadi gitu. Nah, kalau di PDI Perjuangan kami menggunakan terminologi kita kerjasama, dan di dalam kerjasama itu adalah dimulai dari komunikasi, dialog, dan membangun mutual trust lah, saling percaya gitu di antara ya partai-partai yang mengusung Mas Ganjar. Dan selama ini ya kita solid untuk mengusung Mas Ganjar di dalam proses kampanye ini gitu, di dalam proses kontestasi menuju 2024 gitu. Bahwa semua partai yang mengusung atau mendukung ingin menang, ikut di dalam kemenangan itu pasti gitu. Tapi tentu juga di dalam proses ini ya kita memperhatikan bagaimana ruang-ruang dialog dan diskusi gitu yang terjadi. Dalam hal ini saya kira ya masing-masing partai tentu punya
independensi, punya kemandirian, tetapi juga ketika ada kesepakatan tentu ada hal yang harus dibangun dalam kerjasama itu, yaitu membangun rasa saling percaya dan bekerja bersama. Baik Bang Andreas, saling percaya itu menjadi modal tadi kalau kata Bang Andreas, Bang Ipang. Tapi kalau kita melihat pergerakan sejauh ini yang begitu cair, ada satu hal, bagaimana kemudian mengakomodir kemauan dari tokoh partai-partai itu untuk bisa memberikannya kursi, memberikannya tempat sebagai pendamping bakal calon presiden, sebagai bakal calon wakil presiden. Itu sepertinya menjadi kunci dari pergerakan koalisi. Tapi nanti mungkin Bang Ipang kita akan kembali dan juga membahas setelah jeda berikut ini. Kita kembali lanjutkan perbincangan pemirsa. Bang Andreas mengatakan tadi saling percaya menjadi salah satu modal utama agar koalisi kompak. Tapi kalau kita lihat pada kenyataannya sejauh ini rasanya mengakomodir kepentingan partai itu yang menjadi salah satu kunci utama sehingga membuat pergerakan dari partai-partai koalisi ini begitu berubah. Hadir plot twist maksud saya dalam menuju pemilu 2024 ini, Bang Ipang. Iya, yang sampaikan Bang Andreas saya betul, saya setuju ya bahwa memang lem perekat koalisi kita ini lemah sekali gitu. Karena memang basis koalisi kita lebih kepada transaksional pragmatis, lebih cenderung kepada official seeking, center of candidate. Itu menjadi tulang punggung koalisi kita. Jadi gampang datang, pergi gitu. PKB datang, kemudian Demokrat ada yang juga mau ingin hengkang gitu. Dan itu juga menjaga fatsun politik juga memang persoalannya bagaimana menang kan. Nah fatsun politik kemudian dilindas juga. Misalnya begini, ketika perumusan nama KIR berubah menjadi Koalisi Indonesia Maju kan juga nggak didiskusikan sama PKB, Caimin. Termasuk PAN dan Golkar datang kan. Nah hal yang sama juga berlaku di Nasdem juga melakukan hal yang sama. Tidak ada mungkin juga konsensus, diskusi, tiba-tiba dari London kemudian diputuskan Caimin jadi cawapres gitu. Dan itu juga itu yang terjadi hari ini gitu. Jadi saya nggak mengatakan dalam politik selalu ada pengkhianatan dan dendam ya. Siapa yang dikhianati hanya soal waktu dan seterusnya. Tetapi konteksnya adalah kita memahami bahwa bagi Nasdem ini adalah pilihan yang mungkin ya bagi mereka berpikir adalah cawapres yang terbatas memang. Sulit mereka. Ketika mereka memilih AHY, kalau kita lihat di per hari ini elektabilitas AHY di Jawa Timur itu hanya 2,6 ya. Anies itu elektabilitas di Jawa Timur per hari ini Agus survei Pers Open saya itu hanya 11% Mbak, Jawa Timur. Nah kalau kita bicara Jawa Timur itu posisi Ganjar ya Prabowo itu sudah di 30% ke atas. Nah ini realita ini Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat, DKI, Banten, kemudian Medan. Itu kan adalah termasuk, saya nggak mengatakan Jawa adalah kunci kemenangan ya. Persoalan itu yang tidak terjawab oleh AHY. Sebenarnya bagi Nasdem mungkin AHY ini penting karena dia juga ketua umum, dia punya infrastruktur politik yang luar biasa, elektabilitasnya juga ada Mbak, nggak kecil ada, tapi nggak merata, tapi di Jawa Timurnya problem. Anies juga mengalami yang sama, makanya saya katakan mungkin penyakit yang nggak ada obatnya. Nah dianggap Caimin bagi Pak Surya Paloh ini dianggap meskipun Caimin juga masih 0,6, tapi mungkin Caimin dianggap punya gembok yang bisa membuka kunci itu. Karena kampanye di Jawa Timur itu nggak bisa kampanye konvensional. Pendekatan, cara masuknya ke kiainya, cara bagaimana membuka gembok kuncinya beda Mbak. Nah mungkin Caimin yang paling paham untuk membuka gembok kunci Jawa Timur itu. Untuk mengubah peta kemenangan. Karena sepanjang Anies tidak bisa mengubah peta, kalau Jawa Tengah kan kita sudah tutup buku lah. Bang Ipang. Peta penggal lehernya ya udah ketulis PDIP Ganjar gitu kan. Dan itu partai ID-nya kuat banget. Sampai di situ soal bagaimana kemudian kehadiran Caimin ini menjadi gembok untuk bisa membuka suara yang ada di Jawa Timur. Pendapat Anda Pak Hanif Dakiri? Ya kalau dikaitkan dengan soal Jawa Timur ya saya kira semua tahu bahwa basis utama PKB itu kan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di Jawa Timur kita nomor 1, di Jawa Tengah kita nomor 2 dan politik PKB di sana itu sifatnya ngeblok, jadi kayak political blocking gitu. Nah jadi dengan begitu maka ya orang kalau maka sebenarnya sering kita katakan bahwa kalau orang pengen menang atau siapapun yang menjadi calon presiden pengen menang di Jawa Timur, tentu saja dia membutuhkan PKB. Nah, saya kira ya ini memang posisi yang strategis yang memang ini menjadi realitas politik dari PKB dan sekaligus salah satu keuntungan dari PKB. Tapi terlepas dari itu bahwa memang dinamika politik kita ini terus berjalan begitu dinamis dan pada akhirnya
hari ini kan Tuhan membuka jalan gitu sehingga PKB mendapatkan tawaran dari Partai Nasdem untuk bersama-sama mengusung Pak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Jadi ya ini jadi kayak semacam jalan Tuhan begitu yang nanti secara realitas politik tinggal kita hitung lagi lah gitu. Baik, ini menjadi jalan Tuhan, tapi di sisi lain banyak sekali masyarakat yang mengatakan, ataupun juga dari partai-partai mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh PKB termasuk juga Nasdem ini merupakan suatu hal yang mengacak-acak peta koalisi. Pandangan Anda mengenai tuduhan ini, Pak Hanif? Loh, yang mengacak-acak itu siapa? Kita ini berproses itu sudah panjang kok. Kalau dibilang misalnya pacaran, kita sudah pacaran juga lama, ya kan? Tapi kalau ternyata Tuhan menjodohkannya dengan yang lain, orang mau bilang apa? Ya, makanya saya bilang ini jalan Tuhan gitu. Kita sudah mengikhtiar sebaik-baiknya, dari sisi etika politik kita sudah menjaga juga sebaik-baiknya, fasun politik juga kita jaga, komunikasi politik kita jaga, kita terus rangkul semua kekuatan, kita tawarkan memang apa yang menjadi kepentingan besar PKB, dan pada akhirnya Tuhan memberikan jalan yang sekarang ini, di mana kemudian Nasdem memberikan tawaran kepada PKB untuk mengusung Pak Anies dan Gus Muhaimin. Baik Pak Hanif, kita akan tahan dulu untuk para narasumber lainnya, kita akan kembali nanti perbincangkan mengenai hal ini, tapi sebelumnya kita akan dengarkan bagaimana konferensi pers akan dilakukan dan juga diumumkan oleh Gerindra. Sama politik antara Partai Gerindra dan PKB belum ada yang berubah, terutama dalam hal penentuan Capres dan Cawapres, karena baik Partai Golkar maupun Partai Amanat Nasional menyerahkan pemilihan Cawapres sepenuhnya kepada Prabowo Subianto. Penamaan Koalisi Indonesia Maju terjadi spontan pada perayaan HUT PAN pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 di Hotel Sultan, karena Pak Prabowo melihat ada penambahan 2 partai dalam koalisi, yaitu PAN dan Golkar setelah sebelumnya PBB, sehingga diberi nama Koalisi Indonesia Maju. Dan sebelumnya Pak Prabowo secara singkat memberitahu dan meminta persetujuan nama Koalisi Indonesia Maju kepada Pak Airlangga Hartarto, kepada Pak Zulkifli Hasan serta Pak Yusril Iza Mahendra, juga kepada Pak Muhaimin Iskandar yang datang sedikit terlambat, dan pada saat itu Pak Muhaimin tidak menyatakan keberatannya atas pemberian nama Koalisi Indonesia Maju oleh Pak Prabowo, yang mengacu bahwa semua partai koalisi adalah bagian dari Kabinet Indonesia Maju yang sama-sama bertujuan melanjutkan program kerja Pak Jokowi. Sehingga pemilihan nama itu langsung diumumkan saat kata sambutan dari Pak Prabowo pada HUT Partai Amanat Nasional. Bahwa pemberian nama Koalisi Indonesia Maju bukan berarti membubarkan kerjasama politik antara Gerindra dan PKB, serta menghilangkan hak PKB, karena sejatinya perubahan nama itu bertujuan menyolidkan 5 partai yang buat koalisi. Bahkan dalam pidatonya Pak Prabowo menyampaikan soal Cawapres akan dibicarakan bersama dengan cara bermusyawarah mufakat, serta secara khusus akan dibicarakan bersama-sama dengan Pak Muhaimin. Kami selama ini tidak pernah menanggapi pernyataan elit PKB maupun Pak Muhaimin selaku Ketua Umum PKB yang merasa tidak pernah diberitahu tentang nama koalisi yang baru, atau kemudian menganggap KKIR dibubarkan karena ada nama koalisi yang baru, semata tidak pernah menanggapi untuk menjaga soliditas koalisi. Namun secara tegas kami menyatakan bahwa Gerindra tidak pernah akan melanggar perjanjian yang telah tertulis antara Gerindra dan PKB, serta kami tidak akan pernah mengkhianati dan meninggalkan kawan seperjuangan. Dengan dinamika yang terjadi terhadap keputusan yang telah diambil oleh PKB, yaitu menerima kerjasama politik dengan Partai Nasdem, sehingga otomatis menyebabkan kerjasama politik antara Gerindra dan PKB berakhir, atau koalisi KKR menjadi bubar dengan sendirinya. Pada prinsipnya kami menghormati, mengucapkan selamat berjuang
serta mengajak PKB untuk bersama-sama menjaga iklim pemilu yang akan datang dengan sejuk dan damai agar pemilu 2024 berlangsung aman dan lancar. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kita baru saja mendengarkan pernyataan yang disampaikan Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Bagaimana kemudian Pak Hanif Dakiri memandangnya. Kemudian juga nanti kita dengarkan Bang Ipang dan termasuk juga Bang Andreas Pereira. Tapi sesaat lagi kami segera kembali. Dan langsung saja kita akan minta pandangan dari Pak Hanif Dakiri memberikan tanggapan terhadap pernyataan yang disampaikan oleh Gerindra oleh Pak Sufmi Dasko Ahmad tadi. Bagaimana kemudian Koalisi Indonesia Maju ini juga masih sejalan. Silakan Pak Hanif. Ya, saya tidak ingin terlalu banyak komentar dalam hal ini, tapi saya kira publik tahulah bagaimana koalisi Gerindra dengan PKB. Kalau ibarat orang pacaran itu kan kita udah pacaran itu sudah setahun lebih. Kalau nggak salah 1 tahun 15 hari. Semua juga tahu bahwa target politik PKB dari awal adalah mengusung Gus Muhaimin sebagai capres ataupun cawapres. Nah, pacaran yang prosesnya yang panjang seperti itu, lalu bagaimana kemudian kita di koalisi itu, saya nggak akan banyak bicara soal itu. Saya kira publik sudah tahu yang pada akhirnya kemudian ketika datang tawaran dari Partai Nasdem untuk bersama-sama dengan PKB mengusung Pak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin, kemudian itu direspon oleh PKB. Jadi saya tidak ingin berdrama lah ya dalam hal ini. Yang sudah ya sudah. Politik harus tetap berjalan dengan penuh persahabatan gitu, tapi yang pasti bahwa PKB hari ini sudah memutuskan menerima tawaran kerjasama politik dari Partai Nasdem untuk mengusung Pak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Kapan deklarasi secara resmi ini mengumumkan duet Anies dan juga Caimin ataupun juga mengumumkan bergandengan tangan dengan Nasdem, Pak Hanif? Rapat tadi memutuskan untuk soal deklarasi, rapat meminta agar dilakukan bisa secepat-cepatnya, sebaik-baiknya. Nah, nanti waktu dan tempatnya akan kita informasikan kemudian. Baik, Pak Hanif, apakah juga sudah berbincang-bincang, bernegosiasi dengan PKS mengenai hal ini? Saya belum cek soal itu, dan kebetulan saya pribadi tidak mendapatkan tugas untuk itu, tapi secara keseluruhan namanya politik kan pasti dinamis, dan komunikasi pasti akan dibangun dengan semua kekuatan. Baik, ya Bang Andreas Pereira juga mungkin penutup melihat hal ini. Bagaimana kemudian Bang Andreas? Adakah pengaruhnya juga dinilai terhadap koalisi yang dibentuk ataupun dijalankan oleh PDIP saat ini? Ya, sebagai partai tentu dan yang ada dalam proses kontestasi tentu kami memperhatikan gitu dinamika yang berkembang. Tapi ya ini kan bukan persoalan langsung dari PDI Perjuangan. Ya tentu ya kami hanya memperhatikan, dan kita ya tadi saya katakan terhadap teman-teman di Demokrat kita ikut prihatin dengan situasi ini. Tapi ya saya kira hal yang sama juga tadi Mas Hanif sampaikan bahwa ya hal yang sama juga terjadi pada partai PKB, dan mereka mencari jalan untuk keluar dari situasi yang situasi yang tanda tanya terus gitu. Saya kira disinilah dinamika ini ya di satu pihak tentu bisa kita katakan menarik, tapi di pihak yang lain juga sangat dinamis dan menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana proses ini ke depan gitu. Apakah ini juga tetap akan berjalan seperti sekarang atau masih akan ada perubahan-perubahan, sehingga ya tentu semua partai akan memperhatikan itu gitu. Dan ya PDI Perjuangan kami selalu ikut di dalam memperhatikan dan tetap terbuka di dalam membangun komunikasi dan dialog dengan partai-partai, baik yang sesama yang sudah mengusung Mas Ganjar bersama mengusung Mas Ganjar, maupun teman-teman partai yang ada di dalam kubu capresnya masing-masing.
Baik, Bang Andreas Pereira, terima kasih sudah memberikan pandangannya, dan juga Pak Hanif Dakiri, terima kasih di tengah-tengah kegiatannya juga berkenan untuk bisa memberikan informasi kepada kami semua, Terima kepada kasih, Mbak pemirsa. Putri. Selamat malam. Wassalamualaikum Terima warahmatullahi wabarakatuh. kasih. Terima kasih.